Oke. Oke, ini biasanya ada kehalang sama Zoom nih. Ada halangan mungkin di layarnya atau Udah kelihatan kanvanya. Oh, udah, aman kok. oh, udah clear. Oke. Halo semua, perkenalkan aku Hanif dari Teknik Mesin ITS. Di sini aku mau cerita tentang inovasi turbin angin modular untuk pertanian dan pedesaan. Nah, kemarin tuh dihubungin sama Kak Ita dari Gabirea untuk mengisi materi ini dan ternyata misinya bagus juga ya untuk mendukung Sumatera. Nah, oke, lanjut aja aku kenalan. Jadi tahun 2023 lalu pas aku masih SMA, aku dapat beasiswa ke pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Dan tahun 2024 aku jadi ketua dari organisasi yang bergerak di energi terbarukan juga. Lalu di tahun yang sama sempat freelance juga jadi jurnalis di Rakyat Merdeka dan tahun 2025 dapat hibah pikiran terbaik negeri. Termasuk saat ini aku di S1 Teknik Mesin ITS. Sebenarnya aku tinggalnya kayak gini kondisinya, cuma di Pasar Loa seringnya main-main ke sana, terus gambar-gambar di sana. Di situ aku ngerasa cocok aja kayak ini hobiku dan dari situ juga bayang ini mesin-mesinnya untuk apa sih bisa dimanfaatkan. Jadi aku dulu gambar-gambar di sekitaran sini juga sampai-sampai sudah kenal banget sama bapaknya dan ikut jagain tokonya juga. Nah, SMA aku itu ngembangin beberapa proyek turbin angin. Kenapa? Karena dulu itu ada namanya proyek P5 dari Kemendikbud. Jadi Kementerian Pendidikan itu nyediain program yang meminta semua sekolah untuk aktif di bidang energi terbarukan. Dan karena sekolahku itu di Kabupaten Nganjuk yang sebenarnya punya potensi energi angin karena dikenal kota angin gitu, sekolahku minta eh, ini buatin kincir angin dong gitu. Nah, akhirnya aku coba-coba buat dari pipa paralon, bekas-bekas lah dari pipa bambu buat tiangnya gitu. Lalu di situ aku minta dia ngajarin ke anak-anak lain juga. Nah, masalah pada saat ngerjain proyek ini itu banyak banget. Sampai-sampai karena masalah itu ada inovasi-inovasi yang muncul kan. Dan dari inovasi itu akhirnya semua bisa berkembang hingga saat ini. Termasuk karena dapat dana-dana dari juara lomba gitu. Ini dulu masalahnya karena mungkin durabilitasnya kurang kuat ya karena waktu itu dibuat sama anak SMA gitu. Dan juga karena badai. Jadi di sana itu angin badainya kencang banget, bahkan sampai merobohkan pohon di waktu-waktu tertentu. Nah, dari situ itu masalah utamanya dari turbin angin ini kan. Turbin angin itu nggak segampang panel surya. Nah, mereka tinggal ditaruh aja, terus disambungin ke inverter, ke baterai, udah selesai. Tapi kalau turbin angin itu harus diperhitungkan juga panjang bilah baling-balingnya itu nggak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti bisa nggak efektif gitu ya, nggak bisa menghasilkan listrik. Tapi kalau terlalu panjang nanti bisa berputar terlalu cepat, akhirnya rusak deh. Dan jangankan menghasilkan listrik, udah nggak bisa dipakai lagi tuh. Nah, dari tahun-tahun itu aku belajar ngembangin turbin angin jadi lebih bagus lagi. Gimana caranya turbin angin itu mencapai ketinggian tertentu dan lain-lain sampai akhirnya membuat yang seperti ini di tahun 2025. Dan ini ceritanya lumayan panjang, jadi aku akan cerita di perjalanan selama ini aja. Aku juga masih mahasiswa, jadi mungkin ada beberapa teori yang perlu dikoreksi nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini mungkin aku izin cerita dulu aja. Ini daftar isinya. Pertama, kenalan dulu dengan terangin, startup terangin, dan kemudian pengenalan energi angin, lalu mengapa energi angin, kenapa nggak surya aja, lalu hambatan implementasinya apa, analisis daya energi angin, dan inovasi pada turbin angin. Oke, ini produk dari Terangin ya. Kami itu menjual dan menyewakan pembangkit listrik tenaga angin untuk petani. Kenapa? Karena eh, di
Kabupaten Nganjuk di tempatku eh, eksplor di sana itu ada satu masalah yang lumayan serius, yaitu diakibatkan karena ulat bawang. Jadi bayangkan aja, beliau ini Bapak Mukiran ya. Beliau adalah petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang baru aja gagal panen akibat hama ini. Dan menurut Bapak Mukiran dan petani bawang merah lainnya, masalah hama bawang merah itu masalah yang paling seram. Kenapa? Bayangkan aja, Anda menanam bawang merah, menghabiskan modal ratusan juta, lalu menyirami setiap hari, bahkan setiap malam untuk biar tetap lembab. Tapi semua itu musnah gara-gara hama kecil, yaitu ulat bawang. Dan gagal panennya itu bukan gagal panen terus mati semua gitu, enggak ya. Tapi kadang-kadang gagal panennya itu berupa bawang merahnya itu kecil-kecil. Jadi baru ditanam 40 hari, mungkin separuh umurnya, dia itu udah mati karena dimakan ulat bawangnya. Dan akhirnya bawang merahnya itu kecil-kecil, akhirnya nggak layak jual gitu. Dan petani itu takut gagal panen. Mereka menggunakan pestisida senilai 30 juta rupiah lebih untuk 1 hektar per musim tanam. Apakah worth it? Enggak juga, karena tanah itu terdegradasi dan rusak akibat pestisida karena sifatnya racun. Dan juga petani juga terindikasi keracunan dari pestisida ini karena dan berisiko terkena kanker, Alzheimer, dan Parkinson. Dan masalah sebenarnya pestisida itu nggak selalu membunuh hama. Ya, ada namanya resistensi hama, yaitu seiring waktu mereka beradaptasi sehingga nggak mudah mati saat disiram. Nah, untungnya gini, di Nganjuk itu ada lampu-lampu seperti ini yang memungkinkan petani itu nggak perlu lagi menyiram pestisida pada musim-musim tertentu ya. Jadi memang perlu menyiram pestisida saat lagi musim ulat, tapi kadang dengan lampu ini nggak perlu sama sekali karena lampu-lampu ini menimbulkan polusi cahaya yang menyebabkan hama itu pergi dari situ. Mereka pergi dan juga lampu-lampu ini membantu metabolisme bawang merah sehingga lebih besar-besar gitu. Banyak yang menerapkan lampu-lampu ini, seperti di foto ini. Tapi masalahnya nggak semua ladang bawang merah punya akses listrik. Bayangkan aja, kalau sawahnya seluas ini, kan nggak mungkin kan ada listrik PLN di tengah sana. Karena eh, untuk mendirikan tiang itu susah, susah juga gitu. Nah, disinilah kita terangin ini menjadi solusi bagi mereka. Dan kami visinya sebenarnya bukan untuk bawang merah aja, tapi menjadi pionir terdepan dalam pengembangan turbin angin skala kecil di Indonesia yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Dan untuk mencapai visi itu, kami harus menciptakan turbin angin yang efisien dan menyediakan modal bisnis yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan sewa. Lalu kami mengoptimalisasi manufaktur dan logistik dan menyediakan edukasi serta maintenance. Dan ini pada tahun 2025 kami mendapat beberapa penghargaan, lalu 5 hektar sudah terlindungi, ada 2 kelompok tani yang berkolaborasi, ada 5 pameran, dan lain-lain. Nah, saya sih tidak sendiri, ada beberapa tim yang mendukung saya, yang dibantu oleh beberapa yayasan. Nah, oke, mungkin cukup tentang terangin. Mungkin pertama, materi yang pertama adalah tentang pengenalan energi angin nih. Kata Pak Abraham Lincoln, eh, angin itu energi yang liar dan belum dimanfaatkan. Bayangkan aja ada kuda, kuda tuh energinya gede kan, tapi sayangnya kudanya masih liar, susah sekali untuk dimanfaatkan. Dan ketika kita berhasil memanfaatkannya, justru akan ada manfaat yang lebih besar tentunya. Tapi ya itu masalahnya, masih liar. Oke, biar eh, angin ini nggak liar, kita harus kenalan dulu kan dengan energi angin. Nah, oke, pertama kenalan dulu. Angin itu dari mana sih? Ini sederhana banget ya, mungkin nge-review materi SD SMP. Jadi angin itu muncul karena perubahan tekanan udara, ada tekanan udara yang berbeda gitu ya. Dan yang di atas itu eh, air udaranya itu lebih dingin daripada yang di bawah karena udah yang di bawah itu tekanannya lebih eh, rendah gitu ya. Dan
Karena ada perbedaan suhu, akhirnya ada pergerakan aliran partikel dan ini yang menyebabkan angin. Jadi perbedaan suhu itu em, yang menyebabkan perbedaan suhu di permukaan bumi yang menyebabkan adanya perbedaan itu suhu tadi dan akhirnya muncul aliran udara dan menyebabkan angin gitu. Dan ada dua jenis nih angin yang ada di permukaan bumi. Ada banyak sebenarnya, cuman ada yang jelasnya itu ini, angin laut sama angin darat yang ini akan berbalik saat malam hari dan angin di daratan pegunungan dan dataran rendah. Nah, ini dibuktikan dengan data ini kalau kelihatan ya. Jadi angin itu kenceng-kencengnya ada di pesisir biasanya dan ada juga di ke antara pegunungan seperti ini kalau dilihat dari datanya. Jadi kalau yang warna oranye ini artinya anginnya kencang dan biru ini rendah gitu. Nah, angin ini juga bisa disebabkan dari itu. Jadi potensi-potensinya itu biasanya ada di sini gitu. Lalu untuk potensi dan pemanfaatan energi angin. Sebenarnya potensi energi angin itu cukup besar juga, 60.000 megawatt kalau di Indonesia. Tapi pemanfaatannya hanya 0,01% saja, jauh lebih rendah daripada energi lainnya dibandingkan air, panas bumi, bioenergi, dan matahari. Jadi agak aneh nih, kenapa sih kok angin itu sangat sedikit sekali pemanfaatannya? Tapi ternyata logis saja, karena ini ada data ya tentang sebaran energi angin dan energi surya di Indonesia. Kalau energi surya itu mereka merata di seluruh Indonesia. Gampang aja kalau mau masang dimanapun tinggal masang aja, pakai analisis dan harusnya itu bisa diprediksi dengan mudah kan. Sedangkan angin berbeda. Angin itu ada potensinya, cuman yaitu eh, adanya di tempat-tempat yang tidak lazim seperti di tengah laut, di pesisir, atau di eh, antara dua pegunungan tadi. Itu pun masih banyak aturannya. Harus di dataran luas yang tentu aja kayak misal persawahan gitu. Dan tentu aja persawahan itu susah dijangkau oleh mobil atau alat berat lainnya. Padahal turbin angin ini kan ada satu syaratnya, yaitu harus dibangun 10 meter di atas permukaan tanah. Artinya harus ada tiangnya 10 meter ke atas agar bisa menghindari terrain effect. Terrain effect itu eh, istilahnya angin itu tidak terasa kalau di ketinggian 1 sampai 3 meter aja. Jadi gitu. Sulitnya memanfaatkan energi angin. Kalau panel surya kan tadi gampang ya, tinggal dipasang di atas atap atau bagaimana. Tapi kalau turbin angin ini memang unik sendiri karena dia energinya banyak, banyak. Tapi harus dipasang di lokasi-lokasi tertentu aja yang jauh dari aksesnya. Tapi kenapa sih kok kita mau pakai turbin angin? Apa keunggulannya dibanding panel surya? Yang pertama, itu keadaan kondisi lapangan yang sering mendung dan berangin itu lebih cocoknya untuk pakai turbin angin. Bahkan di beberapa lokasi seperti pesisir dan dataran tinggi, energi angin itu lebih stabil daripada panel surya. Yang alasan ini itu sangat penting untuk nanti biayanya. Jadi alasan kedua ini juga, energi production itu bisa 24 jam, sehingga bisa menghemat biaya baterai yang mahal dan tidak awet. Karena baterai ini kan sangat mahal ya dalam sistem energi bersih. 40 Ah kemarin aku beli 1 juta lebih. Bahkan kalau itu 40 Ah itu tergolong kecil dan nggak cukup biasanya untuk 1 malam. Biasanya baterai itu sekitaran 5 sampai 6 juta. Nah, dengan turbin angin kita itu bisa menghemat pengeluaran baterai. Kenapa? Karena energi angin bisa 24 jam tadi. Kalau misalnya eh, oh belum ada. Jadi misalnya gini, kalau kasusku tadi kan aku mau masang kincir angin untuk menyalakan lampu ya di sawah selama 12 jam. Dan di 12 jam itu tentu lampunya kan besar, lampu sorot yang perlu baterai besar juga.
itu sangat mahal kalau cuma mengandalkan panel surya dan baterai aja. Makanya tadi itu aku nawarkan solusi dengan kincir angin. Kenapa? Karena berdasarkan analisisnya, kecepatan angin di Kabupaten Nganjuk itu optimalnya bisa sampai 12 jam di bulan-bulan tertentu ya. Jadi ini grafiknya mengindikasikan bahwa angin berhembus saat malam hari dari pukul 6 malam sampai 6 pagi. Yang tentu aja cocok dengan keperluanku tadi untuk menyalakan lampu dari malam sampai pagi. Kalau dihitung kasarannya 400 WP turbin angin dikali 12 jam itu bisa 4.800 watt. Sedangkan panel surya aja dikali 3,5 jam peak itu cuma 1.400 watt per hari. Tuh. Dan efisiensi daya unit per unit ini eh, per unit luas itu lebih tinggi. Jadi panel surya ini 400 BP itu mungkin seukuran orang ya, ukuran orang. Dan turbin angin ini itu cuman seukuran separuh saya mungkin gitu. Jadi sekitar diameternya 1 meter itu pun bisa dilepas baling-balingnya. Jadi lebih mudah untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau gitu. Atau juga di sawah itu kan areanya terbatas ya. Jadi kalau pakai panel surya aja tentu akan membatasi eh, pertanian gitu. Dan sedangkan dengan turbin angin itu bisa lebih cocok. Jadi tergantung lapangan juga. Oke, tapi kenapa kok nggak diimplementasiin? Kenapa kok jarang banget gitu? Nah itu ada alasannya juga. Karena sebenarnya implementasinya turbin angin itu sangat susah. Contohnya logistik. Ini kita membawa turbin angin ke tengah sawah dengan tiang hampir 10 meter. Itu sangat susah juga. Dan kita perlu banyak inovasi di sini agar memudahkan logistiknya gitu. Jadi ini kemarin kita memisahkan tiang-tiangnya itu per segmen. Jadi ini bisa dipisah-pisah lalu dirakitnya di tempat gitu. Coba bayangkan, ini kan sawahnya ya, nggak ada jalan di sekitarnya. Lalu ini jaraknya itu 300 meter dari pickup yang terakhir pickup bisa ke sana. Jadi kita harus jalan di tanah yang berlumpur gitu. Itu sepatu penuh dengan lumpur yang nempel dan harus bawa tiang sebanyak ini juga. Dan itu cukup susah juga gitu. Dan mungkin solusinya di masa depan itu menggunakan drone. Ini adalah salah satu solusi juga. Nah, masalah yang kedua adalah dengan durabilitas. Kincir angin itu sangat mudah rusak karena angin badai. Dan angin ini nggak bisa diprediksi juga kapan akan badai. Dan meskipun bisa diprediksi ya, untuk menentukan panjang baling-baling ini harus pas juga. Jadi misalnya begini, eh, di suatu wilayah yang kecepatan anginnya itu rendah sepanjang tahun, maka yang cocok diterapkan di sana adalah dengan baling-baling yang banyak. Jadi mungkin ditambah 5 baling-baling, bukan 3. Mungkin ini nanti dibahas di akhir aja. Oke. Ini masalah durabilitas. Dan solusinya itu menggunakan rem, pasti. Semua turbin angin itu wajib dilengkapi dengan rem. Kalau enggak, bakal rusak saat badai. Dan turbin angin di Eropa dan Amerika, mereka itu menggunakan rem berbasis damlot. Damlot ini dia itu mengkonsletkan dengan sengaja turbin anginnya agar dia berhenti berputar. Nah, jadi di turbin ini itu ada eh, dinamo ya. Dinamo kalau berputar terlalu cepat, dia akan dideteksi oleh komputer di sini dan itu akan memerintahkan eh, kabelnya ini alih-alih ke masuk ke baterai, dia akan dimasukkan ke resistor ini. Anggapannya ini pemanas air begitu. Dan pemanas air itu butuh daya yang tinggi, seperti dikonsletkan begitu kan. Sehingga itu akan memperlambat putarannya gitu. Nah, solusi ini sebenarnya kurang visible karena komputer tadi itu membutuhkan energi. Tapi mungkin eh,
ya itu cerita nanti lain waktu aja. Tapi ini salah satu solusi yang bisa dipakai. Lalu untuk maintenance, turbin angin ini harus diperiksa secara berkala karena ada beberapa kondisi seperti saat tersambar petir, lalu baling-balingnya retak. Jadi ini ini saat turbin angin salah satu proyekku juga di tahun 2022 itu sempat kena badai dan akhirnya salah satu baling-balingnya itu menabrak tiang dan retak. Tapi kami nggak tahu. Baru sekitar 3 hari kemudian keretakannya itu semakin merembet dan akhirnya patah begitu. Nah, kerusakan ini bisa dihindari dengan maintenance. Jadi harus diperiksa secara berkala. Sayangnya, kalau turbin anginnya dari tengah sawah seperti ini, maintenance-nya pasti susah. Jadi, kami itu solusinya menggunakan drone. Jadi kami nggak perlu jalan jauh ke tengah-tengah sini, lalu naik ke atas untuk memeriksa keretakan pada baling-baling. Kita cukup dari jauh aja, lewat mobil begitu, mampir, lalu menerbangkan drone ke arah sini, lalu diperiksa saja. Jika memang ada keretakan, itu tinggal dibawa penggantinya, spare part penggantinya, lalu dipasang begitu. Jadi tidak perlu bolak-balik, karena ini kan perlu juga ya kalau dalam bisnis. Jadi perlu ada garansi juga, ada maintenance-nya juga, dan gimana cara kita untuk membuat maintenance ini semurah mungkin gitu. Lalu lanjut analisis daya energi angin di suatu wilayah dengan Global Wind Atlas. Ini salah satu analisis kecepatan angin di Kabupaten Nganjuk yang kemarin sudah tak lakuin. Jadi ini dari Global Wind Atlas. Ada beberapa data yang bisa diambil dari website itu. Pertama adalah arah angin. Kalau arah anginnya dominan, maka ini cocok untuk membangkit listrik tenaga angin tipe horizontal. Lalu ada lagi grafik yang mengindikasikan kapan anginnya itu kencang-kencangnya di di jam berapa gitu. Ini semua titik di Indonesia bisa didapatkan data seperti ini dari Global Wind Atlas. Nah, kalau di Nganjuk itu kencang-kencangnya dari jam 6 eh, pagi sampai jam 6 malam gitu. Dan ada juga grafik yang menunjukkan kapan sih bulan-bulan anginnya kencang. Kalau di sini itu bulannya 6 sampai 12 saja. Dan karena ada ada bulan-bulan yang anginnya nggak kencang, saya nggak menyarankan turbin angin itu dipasang. Misal kalau memang nggak kepakai di bulan-bulan ini, di bulan 1 sampai 3, maka lebih baik dilepas. Karena itu memperpanjang umur turbin angin juga. Makanya dari terangin itu turbin anginnya modular. Jadi bisa dilepas tanpa bekas permanen dan dipasang pada saat dibutuhkan saja. Jadi kesimpulannya di sini adalah sistem turbin anginnya itu mampu menyalakan berapa lampu selama berapa jam per hari gitu. Lebih dari cukup dari target yang dibutuhkan. Ini kalau di Kabupaten Nganjuk ya. Dan rekomendasinya itu penyewaan paket turbin angin itu. Oke, lalu alasan kenapa turbin angin memiliki variasi jumlah bilah, seperti yang tadi yang sudah aku sempat singgung. Jadi, kenapa sih kok turbin angin itu ada yang banyak bilahnya, ada yang cuma sedikit aja. Nah, semakin sedikit bilahnya, itu semakin cepat putarannya. Jadi, jika membutuhkan generator yang perlu RPM tinggi, maka baling-balingnya cukup 3 atau 2 gitu. Tapi kalau membutuhkan torsi tinggi dengan kecepatan rendah, seperti untuk memompa air, maka baling-balingnya ditambah lebih banyak. Dan ini harus dihitung juga berapa sih berat torsi dari generatornya, berapa bebannya. Jadi kalau sudah dapat, bisa disimpulkan kebutuhan eh, jumlah baling-balingnya gitu. Tapi umumnya untuk generator pembangkit listrik itu yang dipakai 3 karena lebih stabil. Lalu ada juga kenapa ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi yang horizontal itu harus digunakan biasanya digunakan di tempat yang punya arah angin yang konsisten, seperti di pesisir atau di celah pegunungan gitu. Tapi kalau vertikal itu lebih cocok di atas
gedung karena ada eh, vortex angin yang tidak stabil di gedung sehingga anginnya ini lebih kacau gitu dan cocoknya itu menggunakan yang vertikal. Tapi perlu dicatat juga kalau vertikal ini efisiensinya lebih rendah dibanding yang horizontal, jauh lebih rendah. Mungkin nggak jauh ya, tapi setahu pengalamanku itu sedikit sekali energi yang dihasilkan. Cuman kalau misal mau maksain nih horizontal dipasang di atas gedung, itu juga nggak bisa juga karena eh, bahkan nggak bisa mutar bisa jadi karena vortexnya tadi yang kacau. Padahal turbin angin horizontal itu kan harus satu arah saja gitu. Nah, lalu ada lagi desain bilah. Zaman dulu desain bilahnya itu cuma datar aja. Biasanya dipakai di penggilingan roti atau turbin angin di Belanda itu biasanya cuma datar. Dan ini sebenarnya nggak terlalu efisien juga karena dia itu nggak memanfaatkan tekanan angin. Beda dengan yang ada curve-nya gini, seperti bilah pesawat. Jadi kalau ini itu bukan cuma membelokkan angin, tapi dia memanfaatkan tekanan angin. Jadi seperti konsepnya seperti pesawat gitu. Dan putarannya lebih cepat juga. Cara membuatnya itu mungkin agak susah ya, yang curve. Tapi biasanya itu menggunakan kayu yang dibentuk seperti dikikis gitu, pelan-pelan lalu eh, yang dikikis tadi itu menjadi cetakan untuk bilah lainnya. Itu untuk kayu ya. Tapi kalau diterangin sendiri, kami lagi mengembangkannya dengan 3D print. Jadi pertama dicetak dulu 3D per bagiannya, lalu disusun agar panjang dan dikasih struktur kayu di dalam sama struktur kayu. Dan setelah itu luarnya itu dilapisi kain fiber lalu diresin. Itu lebih kuat. Tuh. Lalu ada lagi faktornya yaitu panjang bilahnya. Nah, eh, turbin angin yang bilahnya lebih panjang itu tentu menghasilkan energi yang lebih besar pastinya ya. Tapi ada masalah juga. Semakin panjang bilahnya itu semakin banyak menangkap energi angin. Nanti akan perlu tower yang lebih besar juga dan eh, strukturnya harus lebih kuat juga. Dan kalau kena badai ini tentu akan berputar lebih itu bisa merusak juga. Makanya kita harus tahu dulu kecepatan angin lokasinya itu berapa kecepatannya. Nanti eh, dihitung menggunakan kalkulator ini untuk mengetahui panjang optimalnya berapa. Nah, masalahnya gini, kalau turbin anginnya pendek, bilahnya itu nggak efektif menangkap angin karena dia sedikit menangkap anginnya, area luas anginnya. Tapi ini bisa dihindari dengan menambahkan sistem rem. Jadi ada sistem rem yang tadi yang sempat dibahas, itu memungkinkan bilanya itu lebih panjang juga. Tapi ketika putarannya terlalu cepat, turbin angin bisa direm sehingga tidak terjadi kerusakan. Seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir untuk inovasi pada turbin angin skala kecil. Ada inovasi windsafe oleh perusahaan. Jadi mekanisme ini akan mengangkat turbin angin saat kecepatan angin lebih batas. Jadi mekanismenya gambarnya seperti ini. Dan ini lumayan populer juga di sana, sudah diterapkan dan ini sudah dipasarkan juga ya, gitu. Lalu ada lagi startup ASIS. Ini pernah dikembangkan oleh mahasiswa asal Indonesia juga. Jadi turbin angin itu kan yang tadi sempat aku singgung, kalau anginnya terlalu lemah, dia nggak bahkan nggak berputar, gitu. Artinya dia nggak menghasilkan energi sedikit pun. Nah, untuk memanfaatkan angin sepoi-sepoi, gitu, itu ditambahkan motor tambahan. Jadi saat anginnya itu ada tapi nggak terlalu kencang, inisial startnya itu dibantu oleh dinamo gitu. Agar dia bisa memanfaatkan energi angin lebih banyak gitu. Oh, udah selesai. Itu aja.
Mungkin selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wah, iya seru banget nih materi dari Hanif. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget nanya di kolom komentar nih. Nah, sambil nunggu teman-teman ngetik atau sambil nunggu teman-teman raise hand untuk bertanya, aku mau nanya juga nih. Aku merasa ikut kuliah juga. Nah, aku tuh mau nanya tentang eh, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi Terangin dari mulai bangun idenya sampai kerjasama sama petaninya? Kayak ada nggak yang benar-benar merasa bahwa oh desain kita ini awalnya A, tapi setelah dipasang atau diskusi dengan masyarakat diubah jadi B. Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu, Hanif? Kalau ada, gimana nih Hanif dan tim menghadapi tantangan tersebut? Ya, oke, makasih pertanyaannya. Ada banyak Kak, banyak banget. Nah, pertama itu masalah pondasi. Pondasi itu kan awalnya sebenarnya di semen itu sudah paling bagus kan, sudah kuat. Tapi setelah diskusi di semen itu nggak memungkinkan di sawah karena itu merusak kontur tanahnya juga. Pertanyaan. Lalu masalah baling-baling. Baling-balingnya ini sebenarnya Aku kependekan juga. sih Kak dan itu perlu Aduh, dulu. diperpanjang lagi. Dan setelah itu ini, jadi petani ini kan eh, menggunakan energi listriknya untuk sistem anti hama tadi ya, yang menyalanya saat malam aja. Nah, eh, kami itu usulnya kemarin menyalakannya dengan otomatisasi. Jadi saat malam aja lampunya itu nyala gitu. Dan itu caranya awalnya desain awalnya itu dengan sensor cahaya begitu ya. Tapi setelah uji langsung ternyata di SCC-nya itu ada fitur yang bisa manfaatin ini kalau panel suryanya itu udah nggak nerima cahaya dia otomatis nyala. Udah pakai itu aja gitu. Terus apa lagi ya? Untuk tiangnya ini kemarin kan kita pakai bersipu-sipu gini ya Kak. Ini gambarnya. Nah, ada siku-siku ini. Ini harusnya ditambah lagi siku yang menyilang-menyilang gitu Kak, kayak di tower biar lebih kuat lagi. Gitu. Itu sih Kak revisiannya. Oh, jadi desain awalnya banyak yang beradaptasi ya sama kebutuhan petani juga. Nah, untuk ke depannya sih Terangin sendiri nih secara bisnis sekarang kan berarti kan sekarang di pertanian bawang ya. Berarti ada nggak nih sektor lain yang kira-kira sebenarnya siapa tahu nih teman-teman di sini punya kebun juga, tapi ternyata kebunnya ini bukan bawang. Nah, bisa nggak teknologi ini beradaptasi dengan berbagai jenis eh, pertanian, tapi yang nge-solve problem yang sama gitu? Hmm, hmm. Ya ada Kak banyak sebenarnya. Kemarin itu ada yang pakai rencana terbilang ini untuk desalinasi air di Cilacap. Jadi untuk apa, menversi air asin menjadi air tawar ya. Itu ada salah satu potensinya. Sebenarnya kami diterangin ini kan sebagai penyedia listrik ya Kak. Jadi listriknya sebenarnya dipakai untuk apa aja juga bisa. Nah, kebetulan kemarin banget itu kami gunain kincir anginnya itu untuk pompa air. Nah, ini. Oh, jadi sebenarnya Tuh. selama pertaniannya atau inovasinya membutuhkan listrik yang lebih mudah, itu lebih ini ya. Itu berapa berapa sih dayanya satu inovasi yang dipasang dari Terangin ini sendiri? Hmm, benar. Jadi bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi untuk dayanya Kak itu perlu dihitung lagi Kak sesuai daerahnya masing-masing. Karena Hmm, beda itu dari panel surya kan sama ya se-Indonesia mm-mm, merata. Tapi kalau terminal ini mm-mm. nggak setiap wilayah bisa diterapkan. Oh, jadi lo based on Mm, location juga ya? iya, dan juga tentang wilayahnya di mana. Kalau di perkotaan tentu belum bisa. Jadi masih Hmm, optimalnya di persawahan begitu Kak. Ini oke. kemarin proyeknya untuk pompa air di Tuban.
Jadi Ini tuh kayak irigasi nggak sih? Airnya nanti buat ke ladang-ladang gitu ya? ya betul betul Kak. Tuh. Itu Dan swadaya atau individu yang beli eh, atau petaninya atau swadaya atau kelompok individu tani? Individu. individu Wah. individu iya individu. Hmm. Ini dari Mas dari Jokin Energy mungkin pernah dengar. Tapi Ah, eh, ya. ini Kak, kalau untuk pompa air kita itu lagi mengembangkan juga. Sebenarnya pas di Nganjuk kemarin itu banyak juga yang ngelihat pencerahan kita kan dan tanya itu bisa nggak buat pompa air gitu. Jadi sebenarnya mungkin pasarnya lebih ke irigasi karena akhir-akhir ini solar itu semakin mahal dan persyaratannya susah juga untuk dapat subsidi bagi petani-petani. Gitu sih Kak. Hmm, Oke, jadi sasarannya bisa ke solar ya. Oke, ya. lagi rame nih. Kita kita kasihkan ngobrol di chat di chat. Kita lagi rame nih pertanyaan. Ada dari Gendis. Nanya nih Mas Hanif izin tanya. Dalam praktiknya, dalam dalam praktiknya, seberapa sering potensi angin di lokasi tidak sesuai dengan waktu kebutuhan listrik dan gimana cara mengatasinya. Oh, jadi mungkin ada penambahan kebutuhan. Tadi kan kalau misalkan nih tiba-tiba kebutuhan listriknya bertambah, nah itu gimana nih? Hmm, ya, kalau di Kabupaten Nganjuk ya, kalau di lampu-lampu tadi anti hama itu sebenarnya opsional. Maksudnya mereka nggak wajib menggunakan lampu-lampu itu. Tapi kalau menggunakan lampu itu jadi bonus. Nah, kalau nggak pakai lampu, misal emang benar-benar nggak ada listriknya nih, nggak ada energinya, yang tadi aku sebutin di bulan-bulan awal itu nggak ada listriknya, apa nggak ada angin, ya eh, rekomendasi terbaiknya adalah jangan dipakai dulu kincir anginnya, karena nanti akan mengurangi umurnya gitu. Jadi harus bukan harus ya itu bebas mau dipakai atau enggak, tapi disimpan dulu. Tapi eh, itu mengatasinya, solusinya terbaiknya untuk saat ini masih gitu. Tapi tentu ini bisa dikombin juga dengan panel surya. Jadi untuk Hybrid ya? meringankan, ya untuk hybrid juga. Kebetulan kan di Terangin juga hybrid, ada panel suryanya juga. Hmm. Jadi itu bisa meringankan baterainya tadi lebih murah gitu. Lalu Oke. mm, itu sih Mas. Lalu apa nih? Hmm, mungkin itu aja sih Oh gitu, kayaknya oke. jawabannya ya. eh itu gendis jawaban dari Kak Hanif tentang permasalahan lokasi. Jadi emang dari awal nih emang harus didesain benar-benar sih kalau masalah kebutuhan listriknya itu sendiri ya. Apalagi kayak Ya. ini teknologi yang langsung dipasang juga. Makasih Mm-mm. Gendis pertanyaannya. Kita lanjut ada Laila dari Malang nih nanya juga. Izin bertanya Kak Hanif, kalau melihat proyek energi angin skala kecil, apakah masalahnya lebih sering berada di desain awal, pemilihan komponen, atau asumsi operasional yang kurang realistis? Mm, Ini nih pasti Hanif pengalaman banget nih masalah tiga hal ini. ya, kalau desain awal itu semua desain pasti salah kok. Aku nggak pernah desain yang langsung dipakai. Pasti ada Eh, revisian dan itu masalahnya bisa diatasi ya. Kayak semakin kita ngelakuin proyeknya, semakin clear kok. Nanti ketemunya salahnya di mana dan langsung diperbaiki. Kalau hmm, pemilihan komponen, ini masalah di awal-awal aja. Sekali kita udah nemu komponennya apa, belinya di mana, itu udah gampang selanjutnya. Jadi tinggal di awal itu diselesaikan aja, dicoba-coba, kalau udah berhasil, udah beres. Lalu kalau asumsi operasional ini, ya bener banget, ini masalah serius. Kemarin itu kan kita masang di tengah sawah ya, itu kayak, alah 300 meter deket kok eh, gitu. Tapi ternyata 300 meternya di sawah yang becek dan eh. sangat susah gitu kan. Akhirnya sampai kotor semua baju, terus itu pulang basah-basah, nggak mandi gitu. Kayak Ya itu ampun. sekecil itu kurang diperhatiin juga, apalagi kena hujan. Terus Ah, bukan cuma hujan malah, jadi hari pertama hujan deras ya, kita ah, basah-basah. Terus besoknya hari kedua itu panas-panas banget, sampai bener-bener stres gitu. hmm.
dan itu operasionalnya kurang realistis juga ya. Tapi next ini kok semakin cepat. Jadi waktu kita masang 5 kincir angin pertama, yang pertama itu lama banget. Jadi 2 jam gitu baru selesai. Tapi semakin lama itu semakin cepat. Jadi bisa sampai setengah jam kemarin sudah jadi satu. Jadi seiring waktu ini bisa dipelajarin sih gitu. Hmm. Oke, Cuman gimana? cuman lain kali kalau mau ngerjain proyek itu ternyata harus dihitung juga, harus dimitigasi semuanya dari badai, dari alat Hah? ketinggalan gitu sih Kak. Oke, nah ngomongin soal komponen ini aku jadi penasaran nih, aku mau follow up pertanyaan Lila. Komponen dari angin sendiri, kalau kan masalahnya di panel surya kan selama ini kita baru 1 tahun terakhir kita bisa beli produk dalam negeri kan. Nah, kalau angin sendiri, kalau turbin angin sendiri, komponennya itu mudah didapat di pasaran nggak sih di seluruh Indo, atau beberapa komponennya itu kita harus masih pesan dari luar. Kayak di baterai PLTS kan, baterai kadang kita masih beli dari China kan. Nah, kalau terangin sendiri untuk komponennya mudah nggak didapat di pasaran? Susah Kak, susah banget Susah beli ya? angin surya. Ya, karena Hmm. ini kemarin itu em, kemarin itu sebenarnya ada beberapa startup yang ngembangin turbin angin, tapi Hmm. aku sempat ngobrol juga bahkan sama pendirinya dan mereka Hmm. itu bilang kalau budget 20 juta, kalau Hmm. budgetku kan cuman berapa ya kemarin 15 kan satu Hmm. paket Itu udah jadi turbin. satu. Itu satu plus tiangnya, plus panelnya, Oh, plus udah semua baterainya, 15 juta. udah semua. Iya, Ah. tapi itu di apa ya di mungkin ditegur ya sama pendiri startup lain. Nggak mungkin ada turbin angin Kamu bisa ngerusak semurah itu. pasar. Iya, iya lagi. Dan Iya lagi, bisa tapi. iya ternyata bisa kok. Dan Oh. murah sebenarnya kalau mau buat sendiri, Heeh, kalau tahu triknya ya. Kami heeh, triknya kemarin itu pakai cetakan-cetakan gitu. Itu untuk tiangnya ya Kak. Kita heeh. bikin sendiri memang Iya, tiangnya. aku ngeliat kayaknya bikin sendiri deh kalian ya, di workshop Heeh. ya. Mm-mm. Dan itu tiangnya kami mendesain. Biasanya turbina ini tuh pakai satu tiang, lalu ditahan pakai tali-tali gitu. Hmm. Dan Tapi tali-tali itu kalian pakai enggak, penyangga kan? Yang ya empat. ada tiga Hmm. kayak 3 ya. piramid gitu. Mm-mm. Dan tali-tali tadi itu nggak disukain sama petani karena mengganggu dan juga nggak terlalu stabil juga kalau Hmm. dibanding yang pakai desainku tadi. Nah, tiang itu gampang, banyak lah yang jual pipa-pipa, Hmm. kita tinggal ngelas sendiri. Tapi kalau turbinnya itu kami lagi ngembangin sendiri kan Kak. Sebenarnya Hmm. semua komponennya ada di Indonesia, termasuk kalau tadi ada inovasiku, rem, remnya itu kita pakai rem sepeda, di rem Hmm. sederhana banget gitu. Dan semua bisa dibuat di Indonesia, termasuk fiber dan lain-lain. Cuman generatornya itu yang eh, kayaknya harus beli untuk waktu dekat. Sebenarnya Hmm. buat bisa aja kok Kak, bisa tinggal Hmm. gulung-gulung gitu, cuman butuh waktu lama aja. Hmm. Oke, berarti sebenarnya produk Terangin juga sudah memenuhi kan yang bikin susah awal-awal nih. Kami di Gawiraya itu awal bikin bisnis EBT, yang bikin susah itu kan TKDN kan. Kalau nggak salah 60 apa 80% kan. Jadi yang tantangan di PLTS itu di awal-awal 2000-an, 2021 2022 adalah masih susah memenuhi TKDN. Tapi berarti kalau Terangin bisa produksi sendiri, udah lah, nggak akan ada masalah. Oh iya iya, Oh, kalau iya TKDN kan? kita aman kok, aman Iya aman banget. kan? Cuman Heeh. tinggal generator sama baterai mungkin ya, baterai. Hmm. Tuh. Cuman kalau generator itu bisa dibuat sendiri. Itu Hmm. keunggulannya turbin angin juga. Kalau dibuat sendiri sebenarnya murah banget kok, Kak. Nggak Iya. mahal-mahal banget gitu. Dan energi listriknya juga lebih besar juga. Dan possible gitu kan dicetak sendiri. Possible. Mm-mm. Dalam skala kecil juga possible karena kan kalau PLTS kita nggak bisa skala kecil bikin. Nggak Susah mungkin kan? Kalau susahnya ini sebenarnya. nggak main. Bisa balik modal dalam berapa tahun. Yo yo yo, bocorkan dapur bisnis Anda. Berapa tahun nih bisa balik modal? Tadi sistemnya sewa ya? Cicil ya? Sewa apa Iya, cicil petaninya? sewa itu, Kak.
Bisa Sewa, sewa, oke. bisa, iya. Sebentar ya. Aku kalau jawab pertanyaan ini mungkin pakai slide aja ya. Hitung-hitungan ekonomi dulu nih. Iya. Jawabannya sebenarnya dalam satu kali musim tanam sudah balik modal. Oh iya, Iya, kalau dilihat dari data ya, benar. berarti setahun dong. Sorry, bawang tuh mesti sekarang kan yang Dua belinya bulan, bawang ya. ya, 2 bulan. Berarti dua 2 bulan udah bulan, balik modal. udah balik Wow. modal untuk petani bawang merah ya. Hmm. Nah, life cycle-nya Eh, gimana? Kayak mereka bisa pakai alatnya seberapa lama? hmm, Ada hmm, baterainya seberapa lama generatornya? Kalau baterai itu pasti bukan pasti ya, seringnya diganti 5 tahun lah, 5 tahun harus ganti. Hmm, Dan standar kalau lah ya. turbin, standar, kalau turbin angin cuman kalau baterai itu kan kecil ya kita makainya, karena nggak perlu pakai panel surya. Karena kalau turbin angin kan bisa menghasilkan energi saat malam, artinya turut membantu produksi listrik untuk lampu-lampu tadi, jadi lebih Hmm, kecil dan lebih murah. Nah, hmm, kalau untuk customer benefit, kalau di hmm. pasar kami bawang merah itu mereka kan borosnya gara-gara bawang merah apa pestisida tadi ya 30 juta rupiah per musim tanam. Nah, kalau kami itu harga ini. Oh ini, kita harga jualnya 18 juta, terus sewanya 750.000 per bulan. Dan ini kalau 2 bulan untuk musim tanam bawang merah berarti kan 2 bulan ya, berarti Hmm, sekitar satu satu koma setengah. lima satu koma lima Heeh. juta. Nah, sedangkan kalau pakai eh, pestisida itu bisa rugi, bukan rugi ya, mengalokasiin 30 juta Dana. rupiah per musim tanam per Oh, ih, hektar. untung banget dong. Ya, betul banget. Cuman emang awal-awal ini untuk sosialisasi agak susah ya, Kak. Jadi karena kita harus Hmm, uji dulu, emang bener nggak ini bisa hmm. mengurangi 30 juta rupiah gitu. Oh, Itu sih, Kak. Jadi oke. BEP-nya bagi petani itu bisa Heeh. sangat cepat. Tapi untuk Hmm, usaha lain mungkin beda lagi ya gitu. hmm. Ini untuk yang bawang merah ya. Ya, Oh ya, mau tadi nyinggung soal meyakinkan warga nih, berarti ada masa itu nggak sih mereka nyoba dulu, kalau berhasil, apalagi kan menghadapi petani juga challenging sih ya. Dalam arti eh, apa sih kita tiba-tiba ngasih solusi gitu kan, sedangkan mereka punya pengalaman yang bertahun-tahun dengan lahan mereka, pasti mereka kayak agak-agak skeptis nih di awal. Anif sendiri pas awal-awal nawarin barang gitu gimana? Akan mereka langsung welcome atau ada sistem kayak ya udah pakai dulu setahun coba gitu, kalau berhasil baru mulai disewa atau dicicil gitu. ya. Jawabannya mereka senang sekali, Kak. Soalnya gratis. Oh gitu ya, dia langsung Ya, percaya, langsung kayak oke kayaknya bisa nih. untuk percayanya belum, bukan, percayanya langsung bisa, ya karena lampu-lampu itu kayak apa ya, orang-orang yang di sana di Heeh. Kabupaten Nganjuk itu sudah pakai lampu kan beberapa, yang beruntung lah, yang punya akses listrik. I Dan I hasilnya udah see. kelihatan jelas. Jadi mereka Hmm, bilang kalau iya kalau pakai lampu itu listriknya apa bawang merahnya lebih gede dan lebih banyak gitu. Tapi hmm, kami mau pakai lampu kan nggak bisa karena nggak ada listriknya kan. hmm. Kalau ada inovasi ini harusnya sangat membantu gitu. Akhirnya ya udah uji aja di lahan kami gitu. Bahkan kemarin itu satu kelompok tani bilang gini, Mas kalau nanti ada turbinnya pasang di sini aja biar di kelompok kami aja dulu yang masang apa yang Oh, udah jadi manfaatin gitu. rebutan nih. Iya jadi rebutan Kak. Nah, itu tapi apakah percaya itu bisa mengurangi pestisida Hah? hingga 30 jutaan? Belum tentu juga. Ada beberapa petani yang mereka kurang paham penyebabnya ulat ini apa. Kayak sesederhana ulat ini kan dari kupu-kupu ya, Kak. Hmm, Nah, kupu-kupu itu yang diusir pakai lampunya. Tapi mereka nggak hmm. sadar kayak kenapa kok kupu-kupunya yang diusir bukan ulatnya gitu. Karena kupu-kupu dulu sebelum mereka jadi ulet ya. Ya, tapi itu ada beberapa yang belum paham gitu sih, Kak. Jadi Hmm, perlu sosialisasi. Tapi pada saat implementasi kemarin kita kan dikasih dana tuh dari Pikiran Terbaik Negeri. Nah hmm. kita pasang aja bikin 5 gratis buat petani selama berapa eh, berapa bulan? 2 bulan gitu. Jadi Sekali kalau udah panen selesai berarti. sekali panen nanti diuji. Kalau berhasil itu kan kami ujinya di milik
ketua kelompok tani ya Kak. Nah, nanti Mm-mm. dipromosikan sama beliau gitu. Kalau berhasil, nextnya sewa gitu ya. Iya. Bener, 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 bener. Oke, itu Kemal pertanyaannya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, Kemal bisa follow up ya. Nah, kita pindah ke ada Eva nih. Di sini bertanya, Kak, kalau melihat konteks pedesaan di Indonesia, tantangan terbesar dalam penerapan turbin angin itu biasanya datang dari faktor teknisnya atau justru kesiapan ekosistem di sekitarnya. Oh, ini nyambung nih sama yang kita obrolin tadi gitu. Jadi sebenarnya nih tantangannya sendiri dari Hanif itu gimana? Iya, kalau bentar. Ekosistem maksudnya kayak sosialnya atau bagaimana? Kayaknya iya. Gimana, Pak? Ekosistem sosialnya kah atau ekosistem teknologinya? Atau dua-duanya boleh deh. Kalau misalkan Hanif ada pengalaman dua-duanya, kayak kan belum Hmm. banyak kan yang jualan turbin Iya, ini. iya. Kalau misalkan dari segi teknologi kan berarti belum ada bengkelnya. Ya, kalau rusak misalkan masa kita ngontak terangin mulu gitu kan. Nah, itu mungkin yang teknis. Nah, sosialnya ya tentu ada kan. Juga tantangan dari sisi sosial. Bisa sih, oh kata Eva dua-duanya. Ya, oke, oke. Berarti kalau tantangan, sebentar, kalau penerapan terjadi. Mm-mm. Oke. Kalau faktor teknis, ya, ya, tentu. Tadi karena badai itu kan nggak bisa diprediksi dan pasti bakal rusak lah kalau kena badai eh, topan gitu. Mm-mm. Nah, itu solusinya masih kami kembangkan juga dengan rem yang pakai rem sepeda tadi, Beda sebenarnya tadi ya. itu ya. Itu lagi dikembangkan untuk faktor teknis. Lalu untuk faktor teknis juga perlu ini. Gimana caranya kita mengirimkan paket turbin angin ini ke luar kota misalnya, keluar provinsi itu kan belum dipikirkan juga ya. Kayak Mm-mm. kalau kita di Nganjuk itu tinggal jadi gini, kita itu untuk memasangnya itu perlu mesin khusus. Jadi mesinnya itu melubangi tanah sekian meter dan ini mesinnya kita buat sendiri. Lalu pondasinya dimasukkan ke situ, ditusuk itu, lalu ada triknya gitu. Dengan tali ditarik bareng-bareng sama banyak orang dan itu masih dalam pengembangan juga untuk mesin pembuat pondasinya. Nah, kalau misal mau dikirim ke luar kota atau luar provinsi kan kan biasanya Mm-mm. kami yang memasang. Kalau dipasang sama orang lain pasti ada Takutnya yang ini ya. kurang proper gitu. Mm-mm. Nah, itu faktor teknisnya tantangannya gitu. Lalu kemudian itu sih masalah paling besar itu tadi tentang rem. Soalnya kalau Mm-mm. kita bisa membuat panjang bilahnya itu lebih panjang gitu, itu bisa menangkap banyak listrik kan. Cuman kalau ada badai ya rusak gitu. Makanya rem itu perlu. Lalu untuk kesiapan ekosistem, ekosistem teknologinya sebenarnya kami ini kalau yang di luar negeri itu mereka pakai tali-tali dan di semen dan itu tentu perlu mesin-mesin yang banyak juga. Kalau apalagi kalau Mm-mm. dibawa ke tengah sawah, nggak mungkin kan kayak kita bawa mesin molen atau mesin ngaduk semen. Tapi Konstruksi ya. ya itu dan tadi juga pondasinya gimana, cara masangnya yang benar, apakah nanti rata, nanti model tanahnya kalau tanah lumpur sama tanah sawah gimana, itu kan. Itu ekosistemnya masih belum belum jelas juga, perlu diperjelas. Lalu untuk sosial tentu petani sampai sekarang bahkan nggak pernah buka panel boxnya karena mereka nggak paham. Jadi panel Oh boxnya iya. ya kuncinya di saya, itu lampunya nyala otomatis gitu, Oh, otomatis ya. Kalau lagi terang mati otomatis. otomatis ya. Ya, jadi nggak perlu interupsi lah. Tapi kalau di Mm-mm. realnya kan nggak mesti gitu kan. Nggak, aku aja ini Mm-mm. setiap akhir minggu mesti ke sana karena katanya kayak ada mati gitu nyala. Ternyata cuman konslet sedikit terus perlu MCB-nya dibetulin gitu, dinaikin aja. Kayak gitu aja harusnya kan bisa ya. Nggak, Heeh. biar saya nggak perlu bolak-balik ke Bolak-balik kan, lumayan. ya. Nah, itu sosialnya juga perlu diedukasi juga sih. Sebenarnya itu simple, simple kalau mau diajari gitu. Itu sih. Tinggal diajarin ya. Ya.
Terus jadi penasaran nih, tadi ngomongin soal kontrol sistem. Kerangi sendiri ada niat ngembangin IoT nggak? Jadi kayak eh daripada bolak-balik Surabaya Nganjuk ya, mending bisa langsung dikontrol dari Surabaya nggak sih? Atau Iya, gimana? iya, Hmm. ada. Bahkan sekarang banget sih, Kak. Kita lagi Hmm. bikin IoT-nya. Terus kita kan kemarin dapat pendanaan dari kampus ya. Kampus minta Banyak buat banget satu ya dong gitu. pendanaannya. Selamat. Iya, Ya, ya, iya, gimana? terlalu banyak. Nah, Terlalu banyak bagi-bagi. iya. Ya, terus gimana Terus IoT-nya? disuruh masang tuh satu di kampus, kasih Ah, IoT biar bisa dipantau dari kantornya gitu. mm-mm. Nah, itu lagi dibuat sekarang itu Ah, sih. oke. Ya kan ini kayak lebih mudah nggak sih ke depannya? Mm-mm, mm-mm. Wah, berarti Terang ini lagi banyak R&D nih, Research and Development nih. Iya, Ini oke. tahun depan kalau kita ketemu, kayaknya produknya udah di market ini, udah di mana-mana. Iya, Kak, kita Oke, diminta eh, gitu. Harus cepet-cepet rilis. cepet-cepet ya. Iya. Oke, itu tadi jawaban buat Eva. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Nah, ada Gendis lagi. Kan Gendis semangat banget belajar sore ini. Pertanyaannya, apakah Mas Hanif berencana mengembangkan AI? Oh, ini tadi nyinggung-nyinggung IoT juga nih. Dalam mengelola pembangkit listrik tenaga angin. Terus gimana cara mengintegrasi teknologi tersebut dalam pengelolaannya? Berarti bocorin nih, IoT-nya bakal gimana nih? Secanggih apa nih? Kalau AI, Iya. sebenarnya IoT sama AI agak beda ya. Nah, ada rencana AI nggak nih setelah IoT? Nah, kalau AI ini kemarin itu belum ada ya kalau di turbina ini ya, tapi ada di sistem anti hamanya. Itu beda Hmm, sih sebenarnya pembahasannya. Cuman aku jelasin sedikit aja. boleh, Kita boleh. itu Banyak juga nggak kan, apa-apa. ya, kita itu kan di sistem anti hamanya itu ada wadah-wadah air gitu ya, Kak. Jadi wadah baskom air untuk menjebak Hmm. hamanya. Kalau misal banyak yang masuk ke situ, berarti di area tersebut eh, hamanya banyak gitu. Dan kami itu ada dua opsi. Satu pakai kamera untuk Hmm. eh, nge-tracking ada berapa banyak di dalam wadah baskom. Satunya lagi pakai eh, ini sensor keasaman. Jadi kalau di situ asamnya mungkin tinggi atau mungkin rendah, itu karena banyak hamanya lah yang mati di situ. Nah, Hmm. lalu ini kan baskomnya ada banyak ya. Di 1 hektar ada dibagi per titik-titik menyebar gitu. Hmm. Dan kalau di area tertentu, misal area sebelah kanan kanan utara ternyata aktivitasnya tinggi, maka kita Hmm. bisa memetakan pergerakan hama dan dari situ kita bisa tahu hama mana sih yang lagi tren di sana, terus apa solusinya, lalu penyemprotannya dibanyakin di area mana gitu. Itu pakai Hmm. AI. Kemarin Hmm. juga sempat didaftarin ke BRIN, tapi cuma lolos data gitu. Nggak sampai sampai Itu final pakai aja. remote sensing nggak sih? Itu pakai Hmm, remote sensing atau enggak? Eh, oh, remote salah nih. sensing aku kurang Kayak paham sih, Kak. mendeteksi, jadi kameranya mendeteksi itunya kan ya? Mendeteksi Oh, heeh. Mm-mm. si yang mati di baskom-baskom itu kan? Pakai Hmm. image processing. Image processing, ha? I Kemarin see. itu kalau nggak pakai kamera satu-satu yang tentu mahal, itu Heeh. pakai HP gitu, Ah, difotoin satu-satu. Dan heeh. HP-nya itu kan ada ini ya, setiap gambar itu ada data kameranya. Jadi ada lokasinya di mana, koordinatnya di mana, itu dipakai juga untuk tahu lokasinya setiap baskom di mana. Jadi kita nggak perlu input satu-satu, itu sudah otomatis Hmm. masuk gitu. Iya sih, bisa jadi petani bisa motoin ke kalian kan? Iya, Terus motoin acak ngirim aja. Mm-mm, datasetnya. Menarik, betul. menarik. Terus tadi udah menjawab nih bagaimana mengintegrasi teknologi tersebut dalam pengelolaannya. Tadi udah ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Sip. Makasih Gendis atas pertanyaannya. Oh, masih ada nih. Semangat banget kayaknya orang-orang nih. Awas aja ya kalian kalau nggak order terangin ya. Nggak bercanda. Saya mau tanya, dalam perencanaan turbin angin skala kecil, asumsi apa yang paling sering dianggap aman di awal, tapi justru menjadi sumber masalah ketika sudah beroperasi? Ada nggak nih pengalaman kayak gini, Hanif? Eh, Kayak, iya, apa ya?
Kayak di Oke, awal-awal nih kita pede banget nih kayak wah ini desainnya begini harus ini hal utama nih yang harus diperhatikan kayak mungkin lokasi atau apa tapi setelah kita pasang oh ternyata kita salah nih kayak harusnya ini bukan hal yang utama nih yang ada. diperhatikan nih. Ada. Ada mungkin yang aku ingat sekarang ada dua. Satu itu gini, kita itu kemarin mau masang di pinggiran jalan aja biar gampang gitu. Jadi Jalan raya. kita ya jalan raya, Oke. tapi bukan ya jalan raya gitu. Terus sampingnya kan sawah-sawah. Kita pasang Mm-mm. mepet jalan raya aja. Tapi justru itu yang paling buat aku was-was. Karena kalau itu Kenapa? jatuh kena orang, Oh, wah bahaya sih. oh Mending di iya tengah benar. sawah yang kita susah kesananya, cuman setelahnya aman lah. Atau dan masalahnya bukan cuma jatuh Kak. Jadi Mm-mm. kalau di pinggir jalan itu masih ada pohon-pohon dan itu mengganggu aliran anginnya. Jadi anginnya nggak terlalu kenceng gitu. Oke, Tapi berarti lokasi pemasangan ya. lokasi pemasangan yang kedua itu ini. eh, aku pikir dengan nggak perlu IoT, nggak perlu AI dan macam-macam yang mewah-mewah gitu, sederhana Ah, aja kan, cuman kayak udah pasang aja, terus nyalain lampu pas malam, terus tinggal petani nggak perlu buka HP, nggak perlu apa, semua otomatis deh, mm-mm. kayak nggak perlu Ah, repot-repot. Kupikir ah. itu bagus ya, tapi ternyata setelah diimplementasiin kita kayak benar-benar buta gitu, kita nggak tahu di sana ada lagi apa. Kalau dipasang IoT kayak tawarannya kemarin kan ada tawaran juga dari teman sekampus sampean Mm-mm. IoT. Jadi eh, aku bisa buatin kayak gini kayak gini. Oh ternyata kalau dipasangin IoT kita bisa mantau nih dari Surabaya nyala atau enggak gitu. Terus energinya Mm-mm. berapa. Dan itu kalau diterapin dari awal kita bisa hemat paling jutaan Kak dari bolak-balik ke Nganjuk gitu. Ah, dan waktu Ya juga. hemat waktu gitu. Itu sih Kak. Oh iya sih, tapi eh, hal yang sama sih di Gabiraya juga kita awalnya mikir bahwa teknologi terbaik adalah yang paling sederhana kan. Apalagi kan kita yang penting masalah selesai nggak sih? Iya, Ternyata ternyata kita ya kayak IoT kan bisa membantu buat monitoring dan evaluasi juga kan. Jadi lebih iya. mudah. Oke, Mm-mm. gila. Kita udah ngobrol sampai lebih dari hampir sejam lebih. Oke. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan nih buat Hanif sendiri? Gitu. Nah, aku masih ada pertanyaan sejujurnya. Masih ada satu pertanyaan. Ini malah aku juga. Oke, kata Leila, makasih. Aku kira tadi kata Leila makasih. Oke. Udah terjawab semua ya teman-teman di kolom chat. Nah, sekarang aku mau nanya. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau misalkan teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kalau kita ngelihat dari sisi biaya nih dan manfaat jangka panjang, gitu, indikator apa yang biasanya digunakan untuk Hanif dan tim untuk memasang teknologi ini di suatu lokasi, sehingga kita kayak, oh ini benar-benar layak pasang nih buat sustainability. Kayak misalkan aku punya eh, apa bawang, pertanian bawang, tapi di lokasiku ini memang nggak bisa dipasang turbin angin gitu kan. Tapi aku mau masang turbin angin gitu. Apakah dari sistem Hanif sendiri langsung oh nggak bisa atau masih bisa didiskusikan sistemnya kayak mungkin tingginya ditambah atau gimana? Ada nggak nih buat dari Terangin sendiri untuk teknologinya? Ada Kak, kemarin itu kita Hmm. masang di Tuban kan. Itu Heeh. secara geografis nggak layak, secara Oh analisis iya. angin nggak layak, semua nggak layak. Dan Heeh. aku bahkan datang ke sana itu, eh, mereka kan minta tiangnya dipasang sendiri sama tukang di sana kan. Dan Oh, langsung masangnya itu dirakit di sana. ya mereka sendiri yang masang, kita cuman bikin electrical box-nya aja gitu. Hmm. Nah, aku awalnya udah ngerasa nih, ah ini nggak layak, ini nggak layak. Iya, lokasinya Tapi kan. ya, terus masangnya juga itu kayak di belakang gedung gitu, kayak maksudnya harusnya kalau di gedung nih Oh. sawah Heeh. ada di depannya kan, kalau pembayanganku kan dipasang yang menghadap sawahnya kayak deket sawahnya karena itu dataran luas yang mungkin Heeh. angin bisa aja lewat lewat situ. Tapi ini Hmm. enggak, itu dipasang di belakang gedungnya yang berseberangan dengan sawah dan belakangnya itu gunung, Heeh. gunung tinggi gitu. Heeh. Dan ternyata justru gunungnya itu yang mungkin gunungnya itu lokasinya emang di pegunungan kapur, jadi kayak Heeh. tinggi-tinggi tapi
kecil-kecil gitu gunungnya, dan anginnya kenceng ternyata, kenceng banget. Ya, dan Walaupun itu dipasang di pinggir gedung gitu ya. iya, walaupun dipasang di pinggir gedung. Dan itu merubah persepsi kami dari emang ini datanya nggak layak, tapi Mm-mm. berarti oh nanti nggak layak gitu. Nggak juga, karena eh, sebenarnya itu tadi pertama nggak selalu itu harus Mm-mm. dibuktiin langsung di lapangan, karena Mm-mm. data dari yang tadi tak tunjukin Global Wind Atlas itu Mm-mm. mereka mensimulasikan secara geografis, bukan secara Mm. aktual di sana. Jadi itu masih bisa diukur. Lalu yang kedua itu Mm-mm. kami punya aplikasi yang merekomendasikan panjang bilah. Karena kita kan susah ya. Oh, Berapa sih itu panjang langsung punya bilah? terangin tuh. Ya, ada Keren di nih. Python. Nah, Mm-mm. jadi kalau di kondisinya, oh kecepatannya segini, segini, itu berapa sih panjang bilah optimal yang bisa digunain? Tuh, itu Mm. ada. Dan ada lagi satu lagi, Kak. Jadi gini, Mm-mm. kami pernah coba analisis di sebuah daerah. Daerah ini Mm-mm. secara rata-rata sedikit, mungkin sekitar 4 meter per second. Artinya rendah lah, rendah. Rata-rata per Mm-mm. tahun. Tapi ternyata enggak, ternyata dia itu tingginya cuma di bulan-bulan tertentu aja. Kayak misal di Global Wind Atlas tadi. Kalau Mm-mm. di Nganjuk bulan ke 1 sampai ke 3, anginnya bahkan sampai 1, 2 gitu tingkatnya. Mm-mm. Tapi di akhir tahun itu bisa sampai Mm-mm. 6 sampai 7 sampai 8. Jadi Mm. rata-rata per tahun yang kecil bukan berarti di daerah itu nggak bisa diterapin kincir angin selamanya gitu. Mungkin bisa Mm. aja diterapin cuman di bulan-bulan yang kenceng aja. Itu Tertentu. sih. Ya, ya. Oh, nah ngomong aku mau follow up lagi nih ya. Ngomongin yang bulan-bulan tertentu itu tadi nih. Misalnya aku punya kebun bawang dan ternyata masa panenku adalah Januari sampai Maret kan atau Januari Februari. Tapi ternyata di Januari dan Februari itu nggak ada potensi angin nih di lokasi aku. Sedangkan kan misalkan aku udah mau nyewa nih, udah masang nih punya terangin. Berarti kalau kayak gitu ada case-case kayak gitu terangin sendiri dari segi bisnis ada penyesuaian finansial nggak atau pembayaran. Jadi kayak misalkan petaninya lagi nggak nggak dapat angin dari lampu atau listrik dari itu, berarti kayak oke bisa next month-nya atau musim panen berikutnya baru bayar gitu. Ya, ya ada Kak. Jadi makanya kita membuat skema sewa. Jadi mereka Hmm. sewa aja di bulan-bulan yang ada anginnya. Tapi Sesimpel itu. barangnya tetap bisa di situ, nggak diangkut kan kayak nanti dipasang. Diangkut, Oh diangkut diangkut gitu. Kak. Iya Oke. dilepas. Wow, berarti Keunggulannya operasionalnya harus kuat-kuat gede. nih. Ya, Misalkan ya aku cuma itu sih sewa Kak. sebulan, ada minimum sewa nggak sih? Kenapa? Ada minimum sewa nggak sih? Kayak aku cuma, itu kan agak costly kan kalau misalkan aku cuma sewa 1 kali panen. Terus di bulan Ya. ketiga diangkut lagi, pindah lagi gitu. Ada nggak minimum sewa untuk produk cetangin sendiri? Hmm. Ya, jadi minimumnya 2 bulan. Tapi eh, oke jujur emang ini masih belum dihitung ya Kak, karena kita masih Ah, baru, kita masih ngumpul-ngumpulin ah, data pengeluarannya apa ah. aja. Tapi salah satu solusinya tadi itu ya dengan skema sewa, dan sewanya itu Hmm. bukan di kita Kak, sewanya di Bulog atau koperasi desa. Jadi kita Oh, titipin I ke situ produknya, see. mereka beli aja deh gitu, terus sewainnya dari mereka. Dan Hmm. Hmm. kami mendesainnya itu biar masangnya itu segampang mungkin gitu. Tentu itu masih Hmm. dikembangin juga metodenya gimana biar gampang masangnya. Itu sih Ah, Kak. seru nih. Oh, jadi nyewanya nggak langsung dari Terangin ya, tapi dari Ya, orang ketiga yang memiliki produk Terangin di ya. lokasi itu. Oke deh, Lanjut. sip, sip. Sekarang makin excited nih buat punya produk Terangin. Oke, makasih banyak Hanif. Nah, sebelum kita sudahi diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini, mungkin Hanif ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mengikuti kelas hari ini atau ada lagi kah yang mau disampaikan sebelum kita semua berpisah? Iya, berpisah. Sebelum kita semua kembali ke aktivitas masing-masing. Ini sih Kak, mungkin tetap ini aja, mungkin coba explore ke energi-energi lain yang jarang dikembangin di Indonesia, karena itu selain potensinya gede, itu unik juga.
dan banyak yang tertarik di situ. Apalagi kalau kita nemu inovasi yang nggak kepikiran sama orang lain di energi-energi lain, itu akan lancar lah, dilancarkan, dapat pendanaan dan lain-lain. Mungkin itu aja sih Kak. Semangat. Oke, semangat. Intinya jangan berhenti belajar ya. Nge-explore semua teknologi. Oke, sekali lagi makasih Hanif dan makasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga yang sudah berdonasi dan memberikan kontribusinya. Sampai jumpa di kelas-kelas Net Zero